Hai halo Sobat Makna, selamat datang di Para Pencari Makna edisi spesial Filsafat. Michelle Feby di sini dan kali ini aku nggak sendirian. Halo semuanya, aku Nanda Nabila. Seneng banget akhirnya bisa ngobrol bareng Michelle dan kalian semua di episode yang jujur aja bakal bikin kita mikir, tapi dengan cara yang seru. Tapi tenang, kita bakal bahas semuanya dengan bahasa yang santai dan relate sama kehidupan sehari-hari. Jadi kalian nggak perlu takut duluan dengar kata filsafat. Yuk siapin pikiran terbuka kalian dan selamat datang di Para Pencari Makna. Episode hari ini kira-kira kita mau bahas apa ya? Dan mau ngapain sih Kananda? Bahas apa ya Kak Michelle? Mungkin di episode kali ini kita mau bahas tentang suatu topik yang pastinya bikin kita mikir dan mungkin bagian orang kata ini tuh asing. Oke, langsung aja kita bakal bahas topik yang berjudul Dari Mata Turun ke Nalar dengan tokohnya John Locke dan David Hume. Wah, keren banget ya berarti. Hari ini kita bakal ngobrolin dua tokoh besar dunia filsafat ya. Siapa sih mereka? Dan kenapa mereka itu penting? Oke, coba bayangin gini, kamu baru lahir ke dunia, otak kamu itu masih polos banget, kayak kertas kosong. Nah, ini tuh teori dari John Locke. Dia bilang kita semua lahir kayak tabula rasa alias kosong. Belum punya pengetahuan apa-apa, dan semua yang kita tahu itu datang dari pengalaman. Jadi, apa yang kita lihat, dengar, cium, kita rasain, itu semua jadi bahan kita buat belajar. Intinya, kita tuh belajar dari pengalaman, bukan dari bawaan lahir. Tapi nih ya, muncul tokoh lain yaitu David Hume. Nah, dia nggak sepenuhnya setuju sama John Locke, tapi dia kasih catatan penting yang bilang, iya benar sih pengetahuan datang dari pengalaman, tapi kamu jangan langsung percaya gitu aja. Contohnya gini, kamu lihat matahari terbit tiap pagi kan? Nah, otak kamu tuh nyimpulin, oh berarti besok pasti terbit. Nah, menurut Hume, itu belum tentu benar. Bisa aja besok nggak terbit. Kita cuma terbiasa aja lihat polanya begitu. Intinya, Hume ngajak kita buat lebih skeptis. Jangan asal percaya karena ya biasanya juga kayak gitu. Pola itu mungkin bukan jaminan kebenaran, tapi otak kita aja yang terlalu pengen semuanya kelihatan masuk akal. Nah, benar tuh Sobat Makna. Dari dua tokoh ini, kita belajar bahwa pengalaman memang penting buat mengetahui dunia. Tapi ternyata pengalaman juga bisa menipu kalau kita nggak kritisi. Oh iya, kita kedatangan narasumber nih. Boleh perkenalan dulu nama lengkap dan nama panggilannya? Halo semuanya, aku Najwa Fauzia, biasa dipanggil Najwa. Salam kenal. Halo, Kak Najwa. Gimana nih kabarnya, Kak? Wah, aku baik nih. Gimana kalian semua? Wah, alhamdulillah baik juga nih, Kak. Kira-kira lagi ada kesibukan apa nih, Kak, sekarang? Kebetulan aku lagi ngerjain tugas akhir buat UAS nanti. Selain itu, berarti cuma kesibukan itu ya? Iya, Terima kasih banget nih udah nyempetin waktu buat datang ke podcast kita. Selanjutnya mungkin kita langsung mulai aja kali ya ke sesi tanya jawabnya. Untuk pertanyaan pertama, coba deh Kak Najwa bayangin kalau otak kita tuh bener-bener kayak kertas kosong. Apa sih pengalaman pertama yang paling membekas menurut Kak Najwa? wah, kalau disuruh ngebayangin otak kosong tuh kayak aneh banget sih. Tapi kalau disuruh ngebayangin, hal pertama yang paling aku inget tuh pas masih kecil. Rasanya otak kayak bener-bener kertas kosong yang polos banget. Dan karena kosong, ya wajar aja kalau rasa penasaran aku tuh jadi besar. Jadi kayak anak kecil yang gak punya aturan. Yang penting aku tuh maunya main, main, dan main. Gak peduli tuh hujan, panas, trik, atau mama yang ngomel-ngomel bilang gini, jangan keluar. Ya tetap aja keluar. Tapi ya namanya otak lagi kosong-kosongnya butuh diisi kan. Terus besok paginya, bam, demam, tenggorokan sakit, badan lemes, baru deh otak kosong itu mulai belajar. Oh, ternyata kebebasan
butuh batasan itu ya, biar nggak masuk angin dan minum obat pahit. Dari situ, kita pelan-pelan ngerti. Kadang emang kita baru paham artinya konsekuensi setelah badan gemeteran dan disuruh minum jamu yang pahit. Ya namanya juga hidup. Kadang yang kita pikir seru ternyata punya akibat. Dari situ pelajaran kecil muncul dari kertas kosong yang mulai terisi pelan-pelan. Gitu sih menurut aku. Wah, aku suka banget apa cara kamu bilang kalau baru paham arti kebebasan pas kamu masuk angin. Itu lucu tapi ngena banget ya kan, Kak Michelle? Bener banget tuh Kananda. Kalau gitu, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Pernah nggak sih kamu yakin banget sama sesuatu, cuma karena itu sering terjadi, ternyata salah? Kira-kira contohnya apa ya? Wah, pernah banget itu. Aku pernah yakin banget cuma karena itu sering kejadian. Kayak contohnya setiap hari Kamis, dosen aku tuh biasanya telat. Kayak mikir, kayaknya kalau jadwal tetapnya itu Kamis sama dengan dosen itu ngaret. Akhirnya aku dan temenku yang namanya Salwa itu datang agak santai. Jalan ke kelas pas mepet, tapi sempat beli es dulu. Ternyata hari itu dosen aku datang lebih cepet. Kami berdua masuk kelas, beberapa teman kami udah duduk. Slide presentasi tuh yang udah kebuka, dan aku cuma bisa senyum-senyum canggung sambil nyari duduk yang di pojok. Dari situ aku mikir, oh ternyata sering kejadian bukan berarti kejadian terus ya. Kadang hidup tuh suka tiba-tiba berubah arah tanpa bilang-bilang. Jadi ya jangan terlalu yakin sama pola yang belum pasti. Soalnya yang kita anggap biasa bisa jadi jebakan kita kalau kita terlalu santai. Wah, bener-bener relate banget nih sama aku dan teman-teman yang ada di sini tentang dosen itu. Karena siapa sih yang nggak pernah ngerasa aman gara-gara kebiasaan orang lain, ya kan, Kak Najwa? Iya, bener banget tuh. Tapi menurut kamu, apa semua manusia itu terlahir sama atau ada yang lahir emang dia udah pinter gitu? Wah, kalau menurutku nih ya, semua manusia itu lahirnya sama. Dalam artian sama-sama bayi merah, sama-sama nggak bisa apa-apa, dan sama-sama nangis waktu lapar. Tapi beda cerita setelah lahir. Lingkungan, kesempatan, dan pengalaman yang bikin jalan hidup orang jadi beda-beda. Kalau dibilang ada yang lahir udah langsung pinter, menurutku sih itu bukan langsung pinter. Tapi mungkin ada bawaan kayak lebih cepat nangkep, tapi tetap aja. Kalau nggak diasah, ya bisa tumpul juga. Kayak pisau, mau tajam dari pabriknya, kalau nggak dipakai, lama-lama berkarat. Potensi itu bukan jaminan, usaha dan lingkungan yang bikin perbedaan. Sama-sama lahir polos, tapi siapa yang mau belajar, dia yang berkembang. Gitu sih menurutku. Wah, analogi pisau tajam itu menarik banget ya. Nunjukin kalau potensi doang tuh nggak cukup buat tanpa usaha. Iya, benar banget. Nah, selanjutnya menurut kamu, kita nih belajar sesuatu itu lebih efektif lewat pengalaman atau teori sih? Kalau menurutku lewat pengalaman. Soalnya teori itu kayak baca resep. Tapi pengalaman itu kayak aku beneran masuk. Dua-duanya penting, tapi yang bikin kita ngerti rasanya sebenarnya ya waktu kita turun tangan langsung. Misalnya kayak kalian kan jurusan psikolog ya, bisa baca teori public speaking, belajar semua teknik pembicaraan, eye contact, dan segala macem. Tapi pas pertama kali ngomong di depan kelas, tangan pasti kan awal-awal gemeter, suka kayak goyang-goyang, otak ngeblank. Nah, di situ pelajaran sebenarnya dimulai. Tapi yang bikin berarti teori nggak penting, teori itu fondasi. Kayak peta sebelum kita jalanin. Tapi kalau cuma lihat peta doang tanpa tahu pernah jalan, ya kita nggak akan pernah nyampe. Jadi kalau menurutku teori itu kompas, pengalamannya itu perjalanannya. Kita butuh dua-duanya kalau mau ngerti arah dan ngerasain medannya. Iya sih, bener banget. Buktinya sekarang aja aku ngobrolnya itu ada gemeteran dikit ya. Terus juga keren banget perumpamaan tentang resep versus masak sendirinya. Mungkin bisa dilanjut aja ke pertanyaan selanjutnya.
Kak Najwa ini lebih percaya sama omongan orang, buku, atau pengalaman pribadi sih? Dan kira-kira kenapa? Kalau disuruh lebih percaya, aku lebih pengalaman pribadi sih. Soalnya omongan orang itu bisa bias. Buku bisa teorinya doang, tapi pengalaman pribadi tuh kayak tamparan langsung untuk kehidupan. Misalnya, orang bisa bilang, jangan kerja sambil kuliah, capek. Buku juga bisa bilang, fokus aja sama hal yang biar maksimal gitu. Tapi pas aku cobain sendiri, ternyata bisa kok. Walaupun emang capeknya setengah mati. Tapi dari situ aku dapat pelajaran yang nggak bisa aku cuma denger atau aku cuma baca. Menurut aku sih itu bekal, tapi keputusan akhir tetap apa yang aku rasain dan aku alamin sendiri. Karena jalan hidup kan kita ya yang jalanin, bukan buku ataupun orang lain. Jadi menurutku omongan itu bisa jadi peringatan. Buku itu bisa jadi panduan, tapi pengalaman pribadi itu guru yang paling kelas dan paling jujur. Wah, jawaban kamu tuh kayak bener-bener realistis banget ya sama sekarang-sekarang ini kayak tamparan hidup tuh emang beda banget rasanya. Tapi menarik juga sih pas kamu bilang buku dan orang lain itu sebagai bekal. Terus, pernah nggak sih kamu berubah pikiran setelah ngalamin sesuatu secara langsung, padahal sebelumnya kamu punya pendapat yang berbeda loh tentang itu? Pernah banget. Aku pernah berubah pikiran gara-gara ngalamin sendiri. Dulu tuh mikirnya, wah, ekstrovert nih, pasti bisa lah kerja sambil kuliah. Pokoknya bisa lah ngehandle semuanya. Tapi kenyataannya pas ngalamin sendiri, malesnya bukan main. Bangun tidur lihat laptop, kayaknya males deh. Disuruh Zoom, aduh bawaannya pengen ngilang. Malah kan aku kuliahnya kelas reguler, jadi mual banget setiap hari lihat laptop. Padahal sebelumnya aku ngerasa sanggup-sanggup aja, karena aku suka ketemu sama orang rame, sibuk sana-sini, tapi ternyata capek mental tuh beda rasanya sama semua yang dijadiin rutinitas. Dan kerja sambil kuliah tuh bukan soal sanggup apa enggaknya, tapi soal manajemen waktu dan energi. Dari situ aku belajar, kadang opini kita tentang diri sendiri tuh belum tentu akurat sampai kita benar-benar diuji sama kenyataan. Kadang realitanya nggak sesuai ekspektasi, dan itu bukan berarti kita gagal, tapi kita sedang upgrade pemahaman tentang diri sendiri dan kemampuan. Jadi aku pernah tuh berpendapat terus beda gitu. Oke, aku suka banget nih karena Jo ini jujur banget ya nyeritain tentang itu semua. Kayak kadang kita ngerasa kenal diri sendiri, tapi ternyata ya realita bisa ngasih kita plot twist. Bener banget Kak Michelle. Menurut Kak Najwa nih, bisa nggak orang belajar tentang kehidupan tanpa pernah turun langsung ke lapangan? Kalau menurutku sih, orang bisa aja dapat gambaran tentang kehidupan tanpa turun ke lapangan. Bisa dari cerita, buku, film, podcast, kayak gini, tapi ngerti belum tentu. Karena yang namanya belajar hidup tuh rasanya beda kalau belum kita ngerasain sendiri. Ngomong kayak gini udah kayak sesepuh kehidupan. Itu kayak kita nonton video orang naik gunung, kita tahu nih medannya, tahu nih arah jalurnya. Bahkan kita tahu nih titik capek orang itu. Tapi kita baru benar-benar ngerti perjuangannya pas kita ngos-ngosan sendiri. Sambil mikir, ngapain sih kita naik-naik ginian? Jadi belajar itu bisa dari mana aja, tapi pemahaman yang nempel dan ngubah kita bisa datang dari pengalamannya langsung. Ilmu kan bisa ditransfer, tapi pemahaman hidup biasanya datang dari kaki kita sendiri yang melangkah, bukan cuma mata yang melihat. Bener banget Kak Najwa. Analogi Kak Najwa yang kakak pakai ini tentang naik gunung itu keren banget. Terima kasih. Terus kalau misalnya ada seseorang yang bilang kita cuma bisa tahu sesuatu kalau kita lihat, dengar, atau rasakan sendiri, itu kira-kira kamu setuju apa enggak? Dan apa alasannya? Wah, kalau ada yang bilang gitu, kita cuma bisa tahu kalau kita dengar dan rasakan sendiri. Nggak yang 100% setuju. Emang benar, pengalaman langsung itu lebih kuat.
Kayak kita baru tahu artinya patah hati ya pas kita bener-bener ngalamin. Tapi kalau semuanya harus dilakuin sendiri, ya capek juga. Kadang kita bisa belajar dari cerita orang lain, dari pengalaman teman, bahkan dari film atau buku yang kita baca. Jadi tahu tanpa harus jatuh ke lubang yang sama. Cuma ya ada juga hal-hal yang memang nggak bisa dijelasin, harus dirasain juga. Kayak suasana rumah pas masih kecil, atau rasa khawatir pas nunggu hasil ujian. Kayak itu kan kita ngerasain sendiri kan. Itu mah didengerin doang nggak bakalan cukup. Jadi nggak semua hal harus kita alami sendiri, tapi ada hal yang harus kita pahami sepenuhnya kalau kita benar-benar ngerasain sendiri. Setuju banget. Ya kan Kananda? Benar-benar. Aku juga setuju sih sama pendapatnya Kak Najwa. Tapi ada hal-hal yang menurut Kak Najwa nggak bisa dijelasin lewat pengalaman langsung nggak sih? Atau semua tuh harus benar-benar diuji biar dianggap kalau semuanya itu tuh benar? Menurutku ya, nggak semua hal itu harus diuji lewat pengalaman langsung buat dianggap itu tuh benar. Karena ada hal yang memang nggak bisa diuji secara fisik, tapi tetap kita anggap nyata. Contohnya kayak rasa cinta mungkin, kepercayaan, atau bahkan keyakinan. Masa iya kita harus ngerasain bentuk kehilangan dulu, baru tahu artinya sayang? Kadang kan cuma ngelihat orang lain ngalamin, hati kita juga ikut nyesek kan? Itu bukan pengalaman langsung, tapi tetap kita jadiin pelajaran. Dan ada juga hal yang nggak bisa kita jelasin dengan pengalaman langsung. Kayak konsep keabadian, waktu, atau bahkan tentang alam semesta ini yang nggak terbatas. Otak kita nggak bisa nyoba ngertiin, tapi nggak ada yang bisa ngerasain itu secara full. Wah, benar sih. Ya kan Kak Michelle? Iya kan Anda. Terus lanjut nih, kayak kalau kamu lihat video tentang makanan enak, kamu bakal percaya nggak sih kalau itu tuh beneran enak sebelum kamu nyoba sendiri? Kalau aku lihat video makanan enak, jujur percaya. Aku percaya. Tapi dengan rasanya aku cukup waspada. Soalnya kadang yang kelihatannya lumer, juicy, creamy di video, pas aku coba langsung malah zonk. Jadi percaya sih iya, yakin banget enggak. Karena beda banget antara ngeliat dan ngerasain langsung. Kayak jatuh cinta lah, liatnya manis tapi pas nyobain pedesnya nyusul. Jadi sebelum nyobain sendiri, aku anggap potensi enak itu belum. Tapi bisa bilang enak itu pas aku langsung turun ke TKP. Jadi videonya itu kayak ya 90 lah aku percayanya. Oh begitu, benar-benar relate banget ya sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi Kananda tuh yang suka banget lihat jajan-jajanan di TikTok, scroll-scroll TikTok. Iya benar banget. Aku juga kadang tergiur sih sama video-video makanan enak. Jadi lapar nggak nih sekarang? Jangan dulu ya, belum selesai. Setelah benar-benar bisa menjawab pertanyaan tadi, ada satu pertanyaan lagi nih, Kak Najwa. Berarti kan kamu udah tahu ya sedikit-sedikit tentang empirismenya John Locke dan David Hume. Kira-kira bisa diulang nggak sedikit aja versi kamu itu tentang empirisme ini? Waduh, jujur ya, aku tuh awalnya nggak tahu siapa John Locke sama David Hume. Yang aku tahu tuh Adam Smith. Itu juga karena dia disebut bapak ekonomi. Sama Johann yang aku tahu itu Johann Stuart Mill. Itu juga karena tugas kuliahku. Tapi setelah ngobrol bareng kalian, aku jadi punya pengetahuan baru nih. Aku jadi ngerti dikit-dikit soal empirisme. Intinya, itu cara mikir yang percaya kalau semua pengetahuan tuh asalnya dari pengalaman. Dari apa yang kita lihat, kita dengar, rasakan sendiri. Jadi bukan dari ilham yang dari langit gitu, tapi dari jatuh bangunnya hidup. Kayak otak manusia tuh kertas kosong, baru ditulis seiring kita ngalamin hal-hal sendiri, dan ternyata tanpa sadar kita semua udah empiris dari kecil karena belajar hidup yang jatuh dan terus bangkit. Bukan dari teori doang. Aku nggak kenal siapa Locke dan Hume.
secara pribadi, tapi aku rasa kalau hidup ngajarin kita dari pengalaman, ya berarti kita udah embrace sejak buka mata sejak pertama kali. Itu sih menurutku. Wah, keren banget ya jawabannya Kak Najwa. Terus menurut Kak Najwa ini, Kak Najwa tuh lebih setuju sama empirismenya John Locke atau David Hume? Wah, kalau disuruh milih sih, aku jujur ya, aku lebih relate sama si Johann Luc. Aku suka idenya antara otak manusia itu kayak kertas gitu. Karena emang bener, kita lahir itu nggak langsung ngerti hidup. Kita ngerti karena ngalamin sendiri, dari kecil jatuh bangun, salah-salah, baru tuh tahu yang mana yang bener. Kalau katanya skeptis banget ya, kayak ada di fase itu tuh kadang-kadang, tapi kalau buat pegangan hidup, aku lebih ke pemikiran si Luke sih, yang lebih positif soal pengalaman. Jadi ya, saya mungkin bukan anak filsafat, tapi kalau tentang hidup, saya lewati pengalamannya, ya berarti saya lagi main di jalurnya Luke, walau kadang aku suka nyasar ke zonanya Hum juga. Jadi, ya dua-duanya, tapi lebih ke Luke. Jawabannya menarik banget nih Kak Najwa, nggak kerasa kalau itu udah pertanyaan terakhir dari kita. Terima kasih sekali lagi buat Kak Najwa atas waktunya dan jawabannya yang sangat keren-keren banget nih, ya kan Kak Michelle? Bener banget Kak Nanda, terima kasih banget ya untuk Kak Najwa. Nah, itu tadi obrolan kita tentang empirisme bareng narasumber kita Kak Najwa yang udah nyempetin waktunya ke sini tentang filsafat dari John Locke dan David Hume. Dari mereka, kita diajak buat berpikir lebih dalam tentang asal-usul pengetahuan. Sobat Makna, dari John Locke yang bilang otak kita kayak kertas kosong, sampai David Hume yang ngingetin kita buat gak gampang percaya sama pola, dapat dipetik satu hal yang jelas, yaitu pengalaman itu penting. Tapi cara kita menafsirkan pengalaman jauh lebih penting. Karena apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan hari ini bisa aja ngasih suatu pelajaran. Tapi jangan lupa, buat tetap mikir, tetap skeptis, dan jangan langsung percaya. Karena kalau David Hume bilang, kebiasaan itu bukan kebenaran loh ya. Jadi, kalau kamu ngerasa udah yakin banget nih sama suatu hal, coba deh tanya ke diri kamu sendiri. Ini pengetahuan atau cuma kebiasaan yang emang belum diuji? Nah, kayak gitu ya, Sobat Makna. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sekian dulu episode dari para pencari makna edisi filsafat hari ini. Tetap berpikir jernih, tetap sehat, dan jangan lupa kalau filsafat itu bukan buat sok pintar, tapi biar gak gampang dibodohin. Sampai jumpa di episode selanjutnya.